Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-hadisul awwalu. Nah, masalah kita pembahasan ke hadis yang al-awwal, yang pertama. Awal ini juga sudah diserap dalam bahasa Indonesia, dan memang banyak dari bahasa Indonesia ini yang merupakan serapan dari bahasa-bahasa lain, termasuk yang paling banyak itu yang diambil dari bahasa Arab. Ya, awal dalam bahasa kita atau yang diartikan dengan yang pertama, hadis yang pertama. An Amiril Mukminin, dari Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab. Abu Hafs Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini sering dipanggil pada saat itu dengan sebutan Amirul Mukminin. Beliau menolak untuk dipanggil sebagai khalifah karena menurut beliau ini adalah panggilan yang berat, yang tanggung jawabnya besar, karena khalifah itu berarti pemimpin yang di belakang Nabi dan mempunyai tanggung jawab seperti Nabi, dan ini menurut Umar bin Khattab terasa sangat berat. Maka kemudian diserahkan dengan para sahabat, jangan panggil saya dengan khalifah lah, silakan panggil dengan yang lain. Maka kemudian para sahabat memanggil Umar bin Khattab dengan sebutan Amirul Mukminin. Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin. Ini berarti panggilan untuk Umar bin Khattab. Abu Hafs, nah ini nama kunyah kalau dalam bahasa Arab. Ini kunyah itu nama panggilan lah, karena seperti Abu Bakar nih. Abu Bakar kan kita banyak orang tidak tahu nama aslinya itu siapa, tapi orang sering sebut dengan bapaknya Bakar, punya anak namanya Bakar, maka disebut dengan Abu Bakar. Kebetulan salah satu Umar bin Khattab pun juga seperti itu, dipanggil dengan nama Abu Hafs. Selain dengan Amirul Mukminin juga kadang-kadang dipanggil dengan Abu Hafs. Nama aslinya adalah Umar bin Khattab. Nah, ini masuk Islam masih muda, kurang lebih usianya 26 tahun. Ketika itu diawali dengan ada rencana, ada niat, karena saking kesalnya dengan yang bernama Nabi Muhammad pada waktu itu, beliau ingin mencari Nabi, kalau ketemu rencananya mau dibunuh. Nah, tapi walhasil Allah punya rencana yang lain. Di perjalanan ketika mau ke rumah Rasulullah bertemu dengan orang-orang Quraisy, dikatakan, kamu mau kemana? Saya mau ke rumah Nabi. Mau kenapa? Saya mau bunuh tuh Muhammad, sudah bikin banyak kekacauan di Mekah. Enggak usah jauh-jauh, dasar Muhammad dulu itu adik kamu, itu ada yang sudah ikut dengan Muhammad. Oh iya, iya. Ya. Maka akhirnya kemudian diurungkan niat ke rumah Nabi Muhammad, malah ke rumah adiknya. Walhasil ternyata di rumah adiknya itu sedang membaca Al-Quran. Satu riwayat mengatakan membaca surah Toha, mendengar bacaan surah Toha yang begitu indah. Maka Umar bin Khattab seketika itu juga luluh, kemudian beriman, datang mencari Rasulullah, kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan istimewanya lagi, Umar ini adalah memang salah satu orang yang didoakan oleh Rasulullah. Rasulullah langsung meminta kepada Allah, ya Allah kuatkanlah Islam dengan Umar bin Khattab. Itu salah satunya. Maka doa Rasulullah dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saat itu Umar bin Khattab masuk Islam. Punya gelar juga Al-Faruq, ya, ini orang luar biasa. Al-Faruq, pembeda, penjelas antara yang hak binal haq wal batil. Karena Umar ini orangnya keras, tegas, dan kalau bahasa kitanya ini sangar ya. Kalau bertengkar bertinju tidak pernah kalah. Salah satu yang kisah favorit saya itu ketika Umar bin Khattab akan berangkat hijrah, yang mana ketika itu kebanyakan sahabat Nabi kalau mau hijrah ke Madinah, berpindah dari Mekah ke
Madinah ikut kepada Rasulullah mayoritas itu sembunyi-sembunyi. Kenapa? Takut nanti kalau ketahuan oleh orang-orang musyrik, orang-orang Quraisy, suku Quraisy, akan dianiaya, akan disakiti. Tapi hal serupa tidak terjadi dengan Umar. Ketika mau hijrah, beliau malahan lewat di tengah pasar. Dia bawa pedangnya, dia sampaikan kepada orang-orang yang ditemuinya, siapa yang ingin siapa yang ingin jadi janda, ya. Siapa yang mau jadi anak yatim, kalau dia perempuan pengen jadi janda, ke sini. Siapa yang mau menghalangi saya tantang dia untuk berkelahi. Dan memang pada waktu itu tidak ada satupun yang berani dengan Umar, karena beliau memang sering terkenal kuat, gagah juga. Kalau bahasa sekarang ini juara dunia lah, juara dunianya tinggi, gulat pada waktu itu. Ya, beliau hijrah ke Madinah menyusul Nabi Muhammad SAW, tidak dengan sembunyi-sembunyi tapi terang-terangan. Berbeda dengan mayoritas pengikut Nabi Muhammad pada waktu itu. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai dia, beliau. Kalau berkata siapa Umar, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, berkata siapa Rasul, innamal a'malu binniyat. Ini hadis yang sudah sangat terkenal, dan ini mungkin bisa langsung kita hafal ya. Mungkin panjangnya tidak hafal, tapi depannya ini yang sudah banyak, yang gampang dihafal. Innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu, sesungguhnya, ya, inna kemasukan ma berarti innanya tidak berfaedah, tidak berfungsi. Innamal a'malu, sesungguhnya bermula beberapa amal itu tetap binniyati, dengan niat. Wa innama likulli imri'in, wa innama likulli, dan sesungguhnya bagi tiap-tiap orang, ma sesuatu nawa yang berniat siapa imri'in, ya. Faman, maka barang siapa kanat yang ada apa hijratu, hijrahnya man ilallahi, kepada Allah, wa rasulihi, dan rasulnya Allah, fa hijratuhu, maka bermula hijrahnya man ilallahi, kepada Allah, wa rasulihi, dan rasulnya Allah. Waman kanat, waman, dan barang siapa kanat yang ada apa hijratu, hijrahnya man di dunia, untuk urusan dunia, ya. Yusibuha, yang dia ada di dalamnya, mengusahakannya, ya. Mengusahakan dunia, amimra'atin, atau perempuan yang kihu, yang menikahi siapa man akan imra'ah, fa hijratuhu, maka bermula hijrahnya man ila ma, untuk sesuatu, hajara, yang berhijrah, ilaihi, kepada ma. Rawahu, diriwayatkan wakil sapa imam al-muhaddisin, dua imam muhaddis, ya, dua imam besar dalam ilmu hadis, yaitu Abu Abdillah Muhammad, Abu Abdillah nama aslinya Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Bukhirah bin Bardisbah al-Bukhari. Ini yang dalam, yang di saat ini, tadi kemudian waktu dikenal dengan nama Al-Imam Al-Bukhari. Dan kemudian yang kedua, Abul Husain Muslim bin Hujjat bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi. Ya, ini yang kemudian dikenal dengan nama Imam Muslim, punya dua kitab. Wa as-sahhumal kitab, paling sahihnya kitab ba'dal Quran itu ya, pertama Sahih Bukhari, yang kedua Sahih Muslim. Fi sahihaihima, di dalam kitab sahih bagi keduanya, alladaini, yang bermula keduanya, huma, yaitu keduanya itu as-sahhul kutub, paling sahihnya kitab-kitab, al-musannafati, yang atau yang disusun, yang pernah disusun oleh para ulama-ulama hadis. Ini ada kitab Bukhari dan Muslim. Nah, selanjutnya mari kita pelajari bunyi hadis tersebut, ya, sambil nanti kita ngapalkan. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya
amal itu tergantung dengan niatnya. Ini banyak ulama kemudian mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang sangat penting. Bahkan sepertiga ilmu fikih itu bisa didapatkan di hadis ini. Atau bahkan mungkin sepertiga ajaran Islam bisa didapatkan dalam hadis ini yang berbicara tentang niat. Karena niat itu adalah landasan, pondasi, dasar dari segala amal ibadah yang dilakukan oleh umat Islam. Mau apapun itu, sepanjang diniati dengan bagus, dengan jalan-jalan yang bagus, maka insya Allah akan berhasil, akan mendatangkan pahala. Tapi kalau niatnya sudah tidak betul, walaupun itu bernilai ibadah, nampak-nampaknya seperti ibadah, tapi kalau niatnya tidak betul, maka tidak akan bisa dinilai sebagai satu ibadah. Ada orang yang melakukan gerakan-gerakan seperti orang sholat. Dia berdiri, dia ruku, dia sujud, dia duduk tasyahud, kemudian dia ikut gerakannya seperti orang sholat. Tapi ketika di awalnya dia tidak berniat untuk sholat, maka yang dilakukannya tadi tidak dianggap sholat. Karena dalam rukun sholat yang pertama itu ada yang namanya niat. Ya, niat. Dalam sholat itu ada niat. Ya. Qasdu syai'in muqtaronan bi fi'lihi, yaitu tujuan atau keinginan untuk melakukan sesuatu yang mana tujuan itu dibunyikan, dilafalkan atau di batin atau di dalam hatinya itu serempak berbarengan dengan ketika mengerjakan pekerjaan itu yang disebut dengan niat dalam ilmu fikih. Ya. Ada lagi hadis lainnya. Kamin amalin yatasyawaru. Nah, ya. Banyak dari amal-amal yang sepertinya amal akhirat. Dia sepertinya amal akhirat. Dia sedekah barangkali. Dia berbagi barangkali. Dia menyisihkan sebagian hartanya kepada orang lain. Ini mulia sekali. Pahalanya luar biasa. Sepertinya amal akhirat. Ya. Banyak mungkin pejabat-pejabat yang suka memberikan sesuatu. Apalagi di tengah musibah yang saat ini sedang kita hadapi. Banyak yang kemudian mendirikan bendera, kemudian di bawah bendera itu memberikan sesuatu, kemudian divideokan, difotokan, kemudian di-share ke media, ke masyarakat luas. Ya sepertinya perbuatan bagus, berbagi, memberikan. Karena Islam itu memang seperti itu. Ada ajaran zakat, ada ajaran sedekah, ajaran infak, zakat, sedekah, wakaf, infak, nafkah. Macam-macam bunyinya, hadiah, ya. Itu dikenal dalam ajaran Islam dan dianjurkan, dan itu bisa menjadi ibadah yang mulia. Tapi kalau niatnya tidak betul, niatnya tidak baik, niatnya tidak benar, maka yang sepertinya amal akhirat itu hanya akan sekedar menjadi hanya amal dunia, tidak mendatangkan keberkahan, tidak mendatangkan tambahan kebaikan, tidak mendatangkan pahala. Kenapa? Bisu'in niyah, karena niatnya yang tidak baik. Maka tidak semua sedekah itu berpahala. Tidak semua pemberian itu mendatangkan keberkahan. Tidak. Ya. Kalau niatnya bagus, oke. Tapi kalau niatnya tidak bagus, ya justru tidak mendatangkan apa-apa. Ya. Maka penting dalamnya itu. Dan sepertiga ibadah kita itu ya niatnya itu. Ya. Wa kam min amalin, nah, ini yang lanjutan hadis tadi. Wa kam min amalin yatasyawaru bi amalid dunya summa yasiru min amalil akhirah bi husnin niyah. Dan banyak sekali perbuatan-perbuatan yang sepertinya perbuatan dunia yang tidak ada kaitannya dengan ibadah. Mungkin pekerjaan dunia, mungkin berjualan, mungkin yang di kebun pergi ke kebun, yang punya usaha toko dia mungkin datang ke tokonya berusaha, ataupun pekerjaan dia PNS, dia masuk ke kantornya, dia anggota polisi, dia jalankan tugasnya, maupun pekerjaan-pekerjaan yang nampaknya seperti urusan dunia, tapi ini akan menjadi amal akhirah yang pahalanya bahkan bisa mengalahkan pahala ibadah sunnah. Nah, gitu. Gimana caranya biar bisa seperti itu? Tentu bi husnin niyah, dengan niat yang
baik. Maka ketika kita bekerja, niatkan itu untuk mencari rezeki Allah yang pada akhirnya nanti setelah didapatkan akan diberikan kepada keluarga dalam bentuk nafkah. Ya, ikhlas, kerja hanya karena Allah Ta'ala, ya, untuk mendapatkan rizki, supaya dengan rizki yang Allah berikan kepada kita bisa menguatkan badan kita untuk melakukan ibadah-ibadah wajib kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa mencukupi kebutuhan anak istri kita. Nah begitu. Ini amal dunia, tapi bisa menjadi amal akhirat karena niatnya yang baik dan akan mendatangkan pahala yang banyak ketika ini dikerjakan. Bahkan ya, Aisyah radhiyallahu anha dan ada sahabat yang lainnya itu sangat tidak suka kalau ada orang yang muda, masih kuat bekerja, tapi yang dilakukannya hanya di masjid saja, hanya sholat sunnah saja. Ya. Bahkan ada seorang sahabat yang kalau pagi itu malah ke masjid nyari orang-orang yang sholat duha, dan kalau ketemu dimarahin habis-habisan. Kenapa kamu hanya berdoa saja? Kenapa kamu hanya sholat sunnah saja? Ada kewajiban yang lebih besar yang harus kamu kerjakan. Apa itu? Kerja. Ya, kerja. Ini waktunya kerja. Ya. Ibadah nanti ada waktunya, tapi jam-jam ini jamnya kerja. Karena kerja itu juga bagian dari ibadah. Mencari rezeki Allah itu juga bagian dari ibadah. Bahkan itu wajib. Ya. Bahkan itu pahalanya lebih besar dari ibadah puasa sunnah misalnya. Kalau ada orang berpuasa sunnah dan kemudian karena puasanya itu dia tinggalkan pekerjaan wajibnya, itu malah berdosa. Karena bekerja itu wajib sepanjang diniati dengan baik, ini ya catatannya. Sementara puasa itu sunnah. Yang sunnah tidak boleh mengalahkan yang wajib. Yang wajib tidak boleh dikalahkan oleh sunnah. Kerjakan yang wajib. Ya, yang wajib kerjakan. Masalah yang sunnah ya nanti. Ada hari-hari tertentu nanti yang ketika itu kita memang tidak ada aktivitas yang berarti barangkali di hari tersebut dan kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah sunnah. Maka untuk kamu yang setiap hari bekerja keras, jangan khawatir, jangan iri dengan orang-orang yang nampak-nampaknya ibadahnya luar biasa di masjid saja terus. Jangan iri, karena justru boleh jadi kamu yang nampaknya bekerja untuk dunia itu, kalau niat kamu bagus, pahalanya akan jauh lebih besar daripada orang yang terus berdiam diri di dalam masjid. Begitu. Nah, terakhir, mumpung ini bulan Ramadan, ini permasalahan niat ini juga sangat krusial, sangat penting, bahwa yang namanya niat itu banyak ulama, apalagi kita Syafi'iyah, mengatakan harus salah satu syarat sahnya puasa itu harus ada niat yang diucapkan di waktu malam. Karena itu setiap malam dimulai dari habis buka ya, itu harus sudah mulai kita ucapkan niat. Nawaitu shauma khudin an adai fardi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu lebih panjangnya. Kalau tidak itu ya niat saja dalam hati, saya niat puasa besok. Nah itu sudah cukup, kafah, ada kafah. Ini cukup sudah. Ya. Atau ada juga ya para ulama yang kemudian lebih berhati-hati supaya tidak lupa, supaya nanti kalau ada kejadian di satu malam kita lupa niat, dan itu tidak masalah. Ada ulama yang bahasanya itu menggabungkan, merapel, ya, dirapel digabungkan antaranya niat puasa selama 1 bulan diucapkan 1 kali. Ya. Saya niat puasa Ramadan bulan ini secara penuh, ya, fardu karena Allah Ta'ala. Ini dalam bahasa kita. Ya. Atau dalam bahasa Arab juga nawaitu sama'udin an adai syahri Ramadana hadis sanati lillahi ta'ala. Itu boleh juga diucapkan, dan kata ulama ucapan ini
bisa memenuhi untuk 1 bulan penuh. Artinya dalam 1 bulan itu kalau dalam beberapa malam ada 1 malam yang kita ketinggalan, tidak lupa membaca niat, maka itu tidak masalah karena niat kita sudah diucapkan di awal bulan tadi. Tapi akan sangat lebih baik kalau niat itu diucapkan di setiap malam. Kata-katanya niatnya. Niat itu kan dalam hati, mahal wa fil qalbi, kita cukup kerentek atau apa bahasanya, diucapkan dalam hati saja bahwa saya niat puasa besok, puasa wajib, puasa bulan Ramadan. Nah, itu sudah cukup. Saya kira itu saja yang kita sampaikan dapat dalam kesempatan ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.